syaratnya mengupload dokumen persyaratan. Kalau yang WNI itu berarti kartu pelajar, atau kalau sudah punya KIA ya, kalau nggak salah, atau kalau yang WNA mungkin paspor gitu ya, bisa diupload di situ. Kemudian syarat lainnya siswa kelas 11. Kemudian syarat lainnya juga yang akan diisi nanti di dalam form 1 itu adalah melampirkan surat pernyataan bersedia untuk belajar ke perguruan tinggi yang diisi langsung oleh adik-adik sekalian. Kemudian selanjutnya melampirkan surat pernyataan dukungan orang tua. Kenapa kami meminta surat pernyataan dukungan orang tua? Jadi jangan sampai adik-adik nanti begitu ikut program ini tidak izin dulu sama orang tua. Jangan sampai ya adik-adik. Jadi memang adik-adik harus terlebih dahulu izin orang tua. Syukur-syukur nanti orang tua mensupport secara penuh, karena memang kaitannya nanti beberapa operasional dan lain sebagainya itu harus ada dukungan baik material ataupun non material dari orang tua atau wali murid. Kemudian selanjutnya melampirkan surat rekomendasi kepala madrasah. Jangan sampai kepala madrasahnya nggak tahu kalau ada adik ini mendaftar. Nanti silahkan minta rekomendasi dari kepala madrasah masing-masing. Dan yang selanjutnya melampirkan motivation letter, itu mengikuti program ini memang harus minimal ada 450 kata dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Atau kalau nanti adik-adik sudah punya sertifikat juga, ini harus melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Bisa pilihannya ITP, IELTS atau Duolingo. Dan atau kemampuan bahasa asing lainnya ya adik-adik ya. Kemudian juga yang sudah memiliki prestasi akademik boleh dibuktikan dengan sertifikat atau nilai rapot juga silahkan nanti dilampirkan. Nah setelah itu teknis penseleksiannya nanti setelah adik-adik diseleksi dokumennya, semua administrasi lolos, nanti baru kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Ya, kita ada revisi penetapan jadwal karena sejatinya kita ingin lebih cepat lagi, maka kita memulai sosialisasi hari ini sekalian launching, dan periode pendaftaran itu nanti akan bermulai dari tanggal 23 yaitu esok hari. Jadi adik-adik yang sudah punya modal, udah tadi dari persyaratan yang sudah kami sampaikan adik-adik sebagian besar sudah ada, silakan langsung datangi guru BK-nya, datangi kepala sekolahnya untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar di program ini. Iya, kepala madrasah. Kepala madrasah mohon izin. Kemudian ya kepala madrasah mohon izin. Kemudian juga nanti akan pendaftaran ini dibuka mulai dari tanggal 23 Mei hingga 22 Juni. Jadi adik-adik punya banyak waktu ya, kurang lebih 1 bulan. Tapi jangan terlena ya adik-adik. Biasanya kita kalau ngerasa 1 bulan kemudian nanti aja. Jadi adik-adik yang belum punya sertifikat TOEFL, belum punya sertifikat Duolingo, ini masih ada waktu. Misalnya 1 minggu ini untuk untuk tryout, kemudian minggu depan ujian, langsung keluar nilai, nanti langsung bisa submit. Kemudian setelah itu nanti tanggal 25 Juni kita akan langsung umumkan kelulusan secara administrasinya. Baru nanti tanggal 28 hingga 29 Juni 2025 kakak-kakak instruktur dan seluruh tim dari KSKK beserta beberapa kepala madrasah terpilih akan melakukan wawancara terhadap peserta yang sudah lolos administrasi. Baru setelah itu nanti kita akan umumkan hasilnya di tanggal 30 Juni. Baru program ini akan mulai di awal Juli hingga November. Kenapa programnya lama sekali? Programnya aslinya hanya 360 JP jam pelajaran, yang itu akan dihabiskan dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya Mem. Hanya saja nanti setelah program itu hanya program pembekalan. Nanti coachingnya coaching itu kayak pembimbingannya nanti kita akan arahkan adik-adik ke sebuah grup tersebut nanti dibuat berdasarkan tujuan masing-masing. Misalkan yang mau ke negara Eropa nanti satu grup, yang ke negara Australia satu grup, yang ke Asia satu grup, atau yang ke Timur Tengah, Eropa, Afrika juga nanti di grup yang terpisah. Dan nanti kita akan coaching di sana, bimbing di sana, melanjutkan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur di sesi pelatihan. Seperti itu ya adik-adik, sampai adik-adik bisa mendapatkan LOE dan beasiswa insya Allah.
Nah, jadi adik-adik mungkin perlu diketahui bahwa ini menjadi challenging tersendiri buat adik-adik. Bagaimana adik-adik menguji nyali bahwa ternyata saya tidak cuma jago kandang, saya tidak cuma jago di Man IC di Palembang, saya tidak cuma jago Man IC di Serpong, saya tidak cuma jago Man IC di Palu, tapi saya jago di kancah global. Gitu ya adik-adik ya. Mungkin Pak Kasudit ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Mem Anal, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Nah, nanti boleh turun ke bawah. Nanti adik-adik bisa, nanti ini akan kita kirimkan edarannya. Adik-adik nanti bisa lihat di situ ada surat pernyataan bersedia. Adik-adik silahkan diisi nama lengkap, tempat lahir dan lain sebagainya. Turun sampai ke bawah. Terus di sini ada surat dukungan orang tua. Adik-adik nanti tuh orang tuanya ditulis ya namanya. Jangan nanti orang tuanya masih hidup, adik-adik tulis sudah mati gara-gara adik misalnya takut nanti nggak didukung. Jangan sampai ya adik-adik, takutnya nanti adik-adik menulis pas kami konfirmasi ke orang tua ternyata orang tuanya masih hidup. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik ya. Insya Allah baik, Bapak kami akan share nanti file ini, file Juknis ini. Kami juga akan menyertakan form dan edarannya berikut link pendaftarannya. Kita akan mulai bisa mendaftar mulai dari 23 Mei esok hari hingga 22 Juni mendatang. Mungkin Bapak Ibu sebelum kami tutup ada yang ingin ditanyakan?